Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat duhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah mencapai akhir di bab taubat, yaitu hadis ke-23 dan hadis 24. Ya, insya Allah ini adalah hadis yang terakhir berkaitan dengan taubat yang dibawakan oleh penulis, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam mil awadin." Ya, kalau seandainya manusia itu punya satu lembah malan, yaitu isinya uang semua, la ahabba allahu ilaihi mislah, maka dia suka untuk menambah yang semisalnya. Sudah punya satu lembah uang, isinya uang semua, pengin lembah yang lainnya. Wala yamla'u aina ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang akan membuat puas pandangan manusia kecuali tanah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak akan ada sesuatu yang membuat manusia itu puas kecuali kalau sudah datang yang namanya kematian. Wa yatubullahu alaihi wa yatubullahu ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertobat kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-24 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah." Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang mereka saling membunuh, tapi keduanya masuk ke dalam surga. Yang pertama, yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian terbunuh. Berarti masuk surga, ya. Berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil fayuslim fayustashhad. Kemudian yang membunuh tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian masuk ke dalam
agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Muttafaqun alaih. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari dua hadis ini? Yang pertama, berkaitan dengan manusia tadi yang dia mencintai harta. Boleh nggak pertanyaannya ketika kita mempunyai harta yang banyak? Jawabannya tentu saja boleh, ya. Akan tetapi harus diperhatikan yang pertama dari mana dia mengambilnya, ya. Kemudian yang kedua kemana dia menginfakkannya. Kalau seseorang dia mempunyai harta banyak, suka terhadap harta dan cara mengambilnya juga baik, ya, kemudian ditunaikan dengan baik, misalkan di situ ada zakat, ada infak, ya, yang sudah diwajibkan kepadanya dari zakat mal, dia tunaikan, maka harta itu diberkahi. Akan tetapi di sini kemudian Rasulullah adalah apa? Karena seseorang jika dia mendapatkan harta sudah tamat terhadap harta, rakus, karena harta itu kan uang itu kan hijau, uang itu hijau, dan kalau kita cari terus menerus itu seperti air laut, bukannya menyelesaikan dahaga kita, tapi justru kita ingin menambah terus menerus, tidak menghilangkan dahaga. Itulah harta. Orang yang rakus terhadap harta, maka dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Atau misalkan dia caranya sudah baik, kemudian dia tidak menunaikan hak-hak yang lainnya. Dari apa? Zakat malnya tidak ditunaikan, kemudian infak yang lainnya tidak ditunaikan, makanya di sini diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dua orang yang keduanya masuk ke dalam surga padahal saling bunuh membunuh. Yang pertama jelas karena dia tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berperang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian terbunuh, maka dia masuk surga. Adapun yang kedua, padahal dia sudah membunuh orang tadi, ya. Membunuh, kemudian dipertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian masuk ke dalam agama Islam dan kemudian terbunuh lagi. Maka Allah kemudian mengampuni. Dan di sini menunjukkan bahwasannya dosa-dosa baik membunuh bahkan dosa dari kekafiran itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama apa? Selama dia bertobat kembali kepada Allah sebelum kemudian dia dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kematian. Wallahu taala alam, ini sedikit dari kami. Insyaallah kita masuk bab yang baru pada pertemuan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.